Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang suka makan lontong, yang suka beli di luar lontong? Yuk sini aku ajarin. Cara bikinnya itu mudah banget Bunda, gampang banget. Dan caranya itu juga tidak perlu memakan waktu lama-lama. Daripada beli di luar, kita tidak tahu kan ya di luar itu berapa lama disimpannya. Jadi kita tidak tahu, alangkah baiknya kita bikin sendiri. Pastinya lebih ekonomis dan lebih higienis ya. Pastinya lebih terjamin. Dan bisa juga disimpan di dalam freezer ya. Kalau aku tuh suka nyimpannya di dalam freezer, jadi aku frozen. Nanti di saat kita mau makan lontong udah tinggal keluarin dari freezer, langsung kita kukus, udah empuk, udah bisa kita makan. Jadi gampang banget Bunda. Langsung saja yuk simak videonya sampai selesai. Untuk bahannya itu pastinya beras ya. Di sini beras biasa. Dan ini aku tadi pakai 1 kilogram. Ini sudah aku cuci bersih dan sudah aku bilas dan aku buang airnya ya. Nah setelah itu ini nanti akan aku keroncong, apa itu namanya ya, akan aku, kalau bahasa Jawanya itu keroncong atau dikaru seperti itu ya. Apa di tempat kalian namanya saya juga tidak paham, kalau di tempat saya itu dikeroncong. Lebih jelasnya bisa dilihat di video ya. Untuk airnya secukupnya seperti pada waktu kita memasak nasi di Magicom ya. Airnya tidak usah terlalu banyak. Untuk 1 kilonya itu kurang lebih 1 liter ya, atau dikira-kira. Nah setelah itu kita aduk-aduk sampai airnya menyusut, kurang lebih seperti ini ya. Kalau airnya sudah menyusut dan berasnya itu sudah berubah setengah mateng, itu tandanya sudah mateng ya, udah selesai ya. Nah seperti ini jadinya itu nasi karon namanya ya. Jadi berasnya itu sudah empuk, cuman belum jadi nasi ya, jadi masih keras seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini kita angkat dulu ya, kita dinginkan dulu, tunggu sampai hangat-hangat kuku, nanti baru kita bentuk. Sekarang kita angkat dan kita pindahkan ke tempat yang lain dulu ya. Kemudian tunggu sampai nasinya hangat, jadi jangan panas-panas dibentuk, itu tidak bisa ya, panas banget. Jadi tunggu sampai hangat-hangat kuku. Nah ini sudah hangat-hangat ya, ini tidak panas banget. Dan sekarang akan aku bentuk ya. Sediakan daun secukupnya saja. Ini daun yang sudah dijemur, jadi tidak terlalu keras, atau beli di pasar itu banyak banget. Daunnya secukupnya saja, kurang lebih 4 papan ya. Nah kemudian ambil 2 lembar daun, kita lebarkan seperti di video. Lalu ambil secukupnya beras, kurang lebih 1 centong seperti di video, dan kita ratakan, kita bentuk sedemikian rupa. Kalau sudah dikukus, kalau sudah dikeroncong berasnya seperti ini, itu nanti ngasihnya itu lebih banyak, tidak sama seperti waktu masih berupa beras ya. Dan ini 1 daun itu kurang lebih 1 centong isinya. Kalau misalkan mau lebih besar boleh ditambahin. Kalau ini tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Untuk bentuknya itu sesuai selera. Kalau ini yang pertama, ini akan aku bentuk panjang, aku gulung-gulung seperti ini, lalu ujungnya aku kasih lidi supaya tidak lepas daunnya. Kedua sisi daunnya dikasih lidi seperti ini biar tidak lepas, biar nasinya itu tidak morat-marit, itu apa namanya ya, biar bagus ya. Nah seperti ini sudah selesai ya. Jadi ini hasilnya. Karena saya kurang pandai untuk membentuk panjang seperti ini, jadi saya lebih suka dibentuk kerucut ya. Nah kalau bentuk panjang seperti ini, selera Bunda masing-masing. Kalau Bunda sukanya panjang seperti ini, bisa dibentuk panjang seperti ini. Lalu ujung daunnya itu dipotong supaya rapi. Nah kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya lumayan, tidak besar dan juga tidak kecil, jadi cukup lah ya, sedengan. Nah lanjut kita bentuk lagi. Sekarang aku mau membentuk seperti kerucut ya. Nah ini kita lipat, kita pincuk dulu seperti ini ya, apa namanya di tempat kalian. Nah seperti ini kita bentuk segitiga, lalu ambil secentong nasi beras, secentong berasnya itu kita ambil, lalu kita ratakan, kita rapikan, lalu membentuknya sisi kanan dan kiri itu dilipat seperti ini. Lalu untuk daun yang tebal itu ditaruh di sebelah atas ya, jadi yang ujungnya itu ditaruh di bawahnya, kalau bagian yang keras itu di atas. Lalu kita ikat lagi dengan lidi seperti ini supaya nanti itu berasnya tidak hancur kemana-mana ya. Nah ini hasilnya bagus banget kan, ini rapi banget, ini juga tidak terlalu
kecil dan tidak terlalu besar, jadi cukup sedengan ya. Ini ada dua macam varian, jadi bunda-bunda boleh pilih bentuk yang mana. Kalau aku lebih suka bentuk yang kerucut. Ini sudah selesai semua ya. Hasilnya untuk 1 kg beras itu lumayan banyak banget. Untuk ukuran yang sedang seperti ini itu hasilnya kurang lebih 25. Kalau misalkan mau lebih kecil itu bisa, hasilnya juga pastinya lebih banyak. Kalau lebih besar juga bisa, hasilnya pun juga lebih sedikit. Nah seperti ini cantik-cantik bukan? Bentuknya tuh seperti iwel-iwel ya. Lalu kita siapkan air 1 panci, tapi jangan terlalu penuh, kurang lebih 3/4. Kita masukkan lontongnya, usahakan sampai lontongnya itu benar-benar terendam air semuanya ya. Kita ratakan seperti ini, lalu kita tutup. Nah untuk mengukusnya itu tunggu sampai airnya mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita rebus sampai 5 menit ya. Nah setelah 5 menit lalu kita matikan kompornya, tunggu sampai 30 menit, tapi jangan dibuka-buka pancinya ya. Setelah 30 menit kita kukus lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit kita matikan lagi kompornya, kita diamkan selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya sudah matang sempurna dan lontongnya itu tidak ada yang berupa nasi. Jadi semuanya itu berupa lontong yang menyatu, bagus banget hasilnya. Seperti ini bisa dilihat bunda-bunda ya di video. Ini lontongnya udah kenyal banget ya semuanya. Jadi semuanya tidak ada yang masih berupa beras atau nasi. Jadi semua ini benar-benar bagus menjadi lontong sempurna. Nah kalau sudah seperti ini kita angkat dulu ya. Kita supaya airnya itu hilang. Jadi kita angkat dulu, kita tempatkan ke wadah yang lubang-lubang ya, supaya airnya itu turun. Kita ambil dulu satu persatu. Nah ini hasilnya sudah selesai. Ini sudah dingin ya. Ini bisa dilihat, ini tuh kenyal banget, tidak ada namanya kopong, pinggir-pinggirnya tidak ada. Jadi kalau sudah nasinya berupa nasi keroncong atau nasi karon, itu isinya penuh ya. Jadi jangan sama seperti waktu masih berupa beras. Kalau berupa beras itu isinya berasnya harus sedikit, soalnya kan nanti mekar ya. Dan kalau ini kan sudah setengah mateng, jadi ngisinya penuh. Nah kita lihat sekarang hasilnya, itu kan udah kelihatan tidak ada yang berupa nasi sedikit pun. Jadi ini cantik banget, bagus banget hasilnya ya. Bisa dilihat. Sekarang kita akan coba iris-iris ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Kalau kita tekan sudah kelihatan banget, ini tidak keras banget ya, ini empuk. Kita lihat dalamnya, tuh kan bisa dilihat. Jadi dalamnya itu benar-benar menjadi lontong sempurna. Nah ini masih kebul-kebul ya, asapnya itu masih benar-benar masih panas banget ini. Jadi lontongnya ini matang sempurna. Nah seperti ini, ngukusnya itu cepet banget ya, pakai metode 5-30 7-30 atau dibalik boleh 7-30 5-30. Hasilnya sempurna seperti ini. Dan ini bisa disimpan di dalam freezer ya. Kalau mau bikin sekalian aja bikin banyak, lalu kita simpan di dalam freezer. Nanti kalau pada waktu kita mau makan lontong, kita tinggal ambil dari freezer dan tinggal kita kukus, sudah jadi, tinggal kita makan. Nah nanti bisa buat stok bulan Ramadan, bulan puasa kan ya, bisa dipakai pada waktu mau buka puasa maupun sahur. Kalau males makan nasi, pengen makan lontong, udah tinggal ambil dari freezer, kita keluarkan, kita kukus, udah tinggal makan. Nah demikian resep dari saya, semoga bermanfaat. Silakan di recook di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.